Menghadapi manusia kecil dari bumi saja kalian tidak mampu. Tapi yang mulia, mereka adalah manusia-manusia perkasa yang tubuhnya tahan pukulan, bahkan peluru Paduka. Goblok! Kekuatan mereka sesungguhnya terletak bukan pada baju tahan peluru, tapi permata sakti yang terdapat di helm mereka. Tanpa permata sakti, mereka pasti akan mudah kalian kalahkan. Kalau begitu, apakah maksud Paduka? Kami harus... Iya, curi permata itu. Baik Paduka, hamba mengerti. Dan perintah akan segera kami laksanakan. Sementara itu, di sebuah museum pusat di kota Tokyo yang menyimpan permata-permata sakti yang tak ada duanya di dunia, malam itu seperti biasanya dalam kawalan yang ketat. Presented by Breda. Tanpa diketahui dari mana datang dan masuknya, seekor monster berbentuk kadal yang menyeramkan telah berada di dalam museum tanpa seorang penjaga pun yang mengetahuinya. Dengan mempergunakan ujung lidahnya yang dapat mengeluarkan api, monster tersebut membongkar lemari khusus tempat menyimpan permata. Akan tetapi, permata telah kudapat. Aku harus segera melarikan diri sebelum mereka datang mendengar alarm ini. Iya, dari dalam sini suaranya masuk. Bapak polisi, permata banyak yang hilang. Lihat kamar sebelah. Tidak ada, Akama. Pasti ia baru saja kabur. Makhluk ini pasti pandai menghilang. Coba kulihat di luar. Dan ini pasti desudahku musuhku. Itu dia. Aku akan menguntitnya. Mudah-mudahan aku dapat menemukan sarangnya. Presented by Breda. Ia memasuki daerah gudang-gudang penyimpanan barang. Itu dia. Masuk ke salah satu gudang itu. Hei, polisi itu rupanya melihat monster itu masuk ke dalam gudang itu. Dan ia ikut masuk. Aku harus segera menyusulnya. bersamaan dengan itu, saat monster tersebut memasuki gudang yang memang merupakan pintu keluar masuk ke dalam persembunyian rahasianya, Herumaku, seorang pegulat dan petinju yang sering menjuarai berbagai kejuaraan, ada di dalam sana. Cepat kepung tempat ini. Pencuri itu pasti tertangkap. Itu dia di sana. Berhenti! Herumaku. Iya. Ada apa ini? Berikan saja keteranganmu nanti di kantor, pencuri. Ada apa ini? Kenapa jadi tiba-tiba kalian menuduh aku? Aku tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Tangkap pencuri permata ini. Aku bukan pencuri. Minggir kalian. Awas, awas. Jangan biarkan ia melarikan diri. Kejar terus. Ya, cepat. Di sebelah sana. Ayo. Cepat. Di sebelah sana, kawan. Cepat. Cepat. Apakah dia pencurinya? Aku agak kurang yakin. Tapi mengapa dia berada di sana? Dan kemanakah menghilangnya monster tadi? Aku yakin dia masuk ke dalam sana. Celaka aku. Aku malah melamun hingga membiarkan Herumaku melarikan diri. Sebaiknya aku kembali. Biar masalah ini kubicarakan bersama kawan-kawanku. Menurut berita susulan tadi, dikatakan bahwa permata yang hilang itu adalah berlian oval, berlian ruby, dan berlian safir. Ketiga-tiganya adalah permata yang berasal dari Mesir. Emerald, permata terbesar, perlambang kekuasaan zaman dahulu, juga ikut mereka curi.
apakah maksud mereka sesungguhnya? Tapi yang pasti aku yakin mereka adalah musuh-musuh kita, kelompok dari dunia hitam. Oh iya, permata itu. Bukankah mirip sekali dengan permata kita? Oval, ruby, safir. Iya, kita harus menyelidiki sampai tuntas. Bagaimana, Akama? Ya, kita selidiki sampai tuntas. Kalian pergilah, selidiki daerah tempat di mana monster tersebut menghilang. Nanti kuberikan denahnya. Sedangkan aku akan menyelidiki Herumaku. Aku agak sedikit mencurigai keterlibatannya dalam kasus ini. Nah, kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo. Sementara itu, Akama yang menyelidiki berhasil mengetahui sedikit lebih banyak tentang Herumaku, yang sesungguhnya adalah Santa Claus, yang juga merupakan satu bentuk lain dari Herumaku. Herumaku yang juga Santa Claus ternyata sangat mencintai anak-anak. Nampaknya ia memang sering ke gudang-gudang tua di sekitar sini untuk bersalin rupa menjadi Herumaku, atau sebaliknya menjadi Santa Claus. Hei, agaknya ia kembali ke arah gudang sana. Agaknya ia akan berganti rupa kembali menjadi Herumaku. Akan kukuntit terus. Ini daerah yang dikatakan oleh Akama. Sunyi sekali. Gunakan mata Gogel. Mata Gogel! Kosong. Presented by Breda. Tidak ada sesuatu. Hei, itu di sana, lihatlah. Mata Gogel! Apa yang sedang mereka lakukan? Agaknya itu permata yang sedang kita cari, Kurota. Lihat, agaknya di atas meja itu senjata aneh, seperti senapan mesin, tetapi bentuknya agak aneh. Ayo kita cari jalan ke dalam sana. Baginda telah membuka pikiranku bahwa kekuatan dari Gogel Five itu berada pada permata-permatanya yang sakti. Kalau begitu, dengan emerald ini pasti kita dapat menghancurkan dan merampas permata-permata saktinya. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan permata-permata ini? Goblok kalian semua. Aku mengambil jalan pintas yang lebih mudah. Kira permata yang kita curi dari museum ini tidak kalah saktinya dengan yang ada pada kepala Gogel Five. Dan permata ini akan kita masukkan ke dalam bagian dari senjata ini. Dan daya tembak dari senjata ini menjadi lebih besar. Dan yang paling penting, senjata ini dapat menghancurkan Gogel Five. Sementara itu, Herumaku yang sedang dalam perjalanan ke gudang untuk bersalin rupa menjadi Herumaku dari samarannya Santa Claus. Aneh, mengapa mereka menuduhku pencuri? Agaknya tak mungkin jika mereka menuduh tanpa alasan yang kuat. Iya. Agaknya beberapa saat sebelum para polisi masuk, aku melihat bayangan di belakangku berkelebat ke arah sudut yang berada di samping kananku. Dan itu tak dapat kulihat dengan jelas karena banyak sekali kotak kayu yang bertumpuk. Iya. Pasti mereka mempunyai sarang di dalam gudang itu. Baik, akan kulihat. Ke arah sini. Tertutup. Ayo, kita coba sekali lagi.
mereka kita tarik gudang ini. Tunggu, Oyama. Sembunyi cepat. Ayo kita serang dan rampas permata tersebut. Ternyata kalian datang sendiri untuk menghantarkan nyawa. Ayo, serang mereka. Ayo, monster kadal. Ayo, serang mereka. Awas, Tomomi. Hati-hati. Sia-sia. Rampas dahulu permatanya agar ia tidak berdaya. Ayo, senjata berlian penghancur kita belum siap. Gunakan tali dan jaring. Ayo, bergerak ke awal. Ayo. Permata gogol kuning telah kudapatkan. Kembalikan permata kawanku, pencuri. Tangkap ini. Oyama, tangkap permata si kuning. Pada saat yang bersamaan, salah seorang dari kelompok golongan hitam menembak gogol kuning yang sudah tidak memiliki permata saktinya. Peluru tersebut tak dapat menembus baju gogol kuning yang terbuat dari metal yang tahan peluru. Tetapi tenaga dari peluru besar tersebut tak dapat ditahan oleh gogol kuning yang sudah tidak memiliki permata saktinya. Akan tetapi, gogol merah muda berhasil menangkap permata yang dilemparkan oleh monster kadal. Dan dengan cepat dibawanya pada gogol kuning yang tergeletak tak berdaya. Begitu disematkan kembali, gogol kuning yang hampir saja kehilangan seluruh tenaganya kini tampak tegar dan perkasa kembali. Rasakan pembalasanku, monster jahat. Herumaku yang saat itu tiba bersama Akama Kenichi, si gogol merah, melihat monster kadal dan mengenali seperti bayangan yang berkelebat di belakangnya ketika ia di dalam gudang dan dituduh pencuri. Hei, kembalikan permata curian itu, monster kadal. Pencuri! Lihat! Tanpa diketahui oleh monster kadal, Herumaku berhasil mencuri permata yang berada di tubuhnya. Kemudian dengan cepat ia melarikan diri untuk menyelamatkan permata emerald untuk dikembalikan pada pemerintah, sekaligus untuk mengembalikan nama baiknya yang sudah kepalang cemar oleh ulah monster kadal. Presented by Breda. Biarkan saja. Gogol Five adalah sasaran kita yang sesungguhnya. Musnahkan cepat Gogol Five. Siap! Kita buat formasi Gogol Five. Kemari Oyama, Kurota, naik ke pundak Ichima. Dan kau Tomomi, naik di tengah-tengahnya. Siapkan pedang halilintarmu. Kerjakan! Oyama, Ichima, Kurota, mari bersama-sama kita salurkan tenaga kita ke tubuh Tomomi. Bantu serangan terakhirnya. Ayo! Setelah formasi dari Gogol Five terbentuk, keempat kawan-kawan dari Gogol Merah Muda menyalurkan seluruh tenaga mereka ke tubuhnya. Kemudian dengan menggerak-gerakan tubuhnya, Gogol Merah Muda menyalurkan seluruh tenaga gabungan tersebut ke pedang saktinya. Dan sekejap kemudian, pedang tersebut diarahkan pada musuh-musuhnya. Wah, kurang ajar. Mundur cepat.
pasti Santa Claus yang mencurinya saat saya sedang bertempur dengannya. Bodoh, goblok, tunggu, cepat cari kerbau itu. Itu dia di sana, si Santa Claus. Oh ya benar, itu dia si Santa Claus. Monster buduk, tunggu apa lagi kau? Ayo, cepat tangkap dia. Celaka, mereka datang. Kemana permata itu? Kembalikan atau kulumatkan tubuhmu. Hei, ambillah sendiri jika kau mampu. Ayo tangkap si Santa Claus. Ajar, hei, rasakan ini makhluk pengganggu. Mereka semakin banyak berdatangan mengerubuti aku. Stop, berhenti. Dia sudah tidak berdaya. Cepat periksa. Periksa. Tidak ada permata di tubuhnya. Selama masih ada kami, jangan harap kalian dapat mengganggu orang dengan seenak kalian. Lagi-lagi kau Google Vibe, mundur. Di manakah permata itu, Herumaku? Rupanya kalian yang menolongku. Terima kasih. Aku sudah tahu. Kau Herumaku, sekaligus juga Santa Claus yang berhati lembut terhadap anak-anak. Ya, tapi permata itu. Percayalah kepada kami. Kami berlima adalah Google Five. Iya, aku mengerti. Tapi permata itu hilang ketika aku sedang dikejar-kejar oleh pencuri-pencuri itu di tempat kau temukan aku tergeletak. Aku harus menggunakan mata Google untuk mencari permata tersebut. Presented by Breda. Kukira dari tempat ini dapat kucoba. Itu di sana. Ayo, kita ke sana kawan-kawan. Kalau tidak salah, tadi di sekitar sini. Ini dia. Hei, berikan pada kami. Oyama, Kuruta, kita harus mempertahankan benda yang tak ternilai ini. Siaplah kawan. Hei, kalian dengar. Aku tidak akan mengampuni kalian jika kalian masih berkeras mempertahankan permata itu. Makhluk jahat, kami Google Five diciptakan memang untuk menghancurkan kalian. Kenapa kami harus menyerah dengan kalian? Hancurkan mereka! Bunuh manusia sombong itu! Rasakan manusia sombong!
Baginda Raja, sang pemimpin dari golongan hitam tersebut, melihat keadaan pihaknya yang terdesak, akhirnya mengirimkan robot raksasanya. Mundur! Biarkan robot kita yang menghancurkan Google Five! Adik kru komputer, kirimkan ganti pesawat. Kirimkan ganti pesawat. Awas, robot itu mulai mendekat. Cepat ke tengah lapangan sana. Bukit batunya akan hancur diterjang oleh robot itu. Itu pesawat kita mendekat kemari. Cepat ke tengah sana. Angkat kami cepat. Presented by Breda. Ayo, siap. Kita serang mereka dari atas dan bawah. Pesawat, siap take off. Google, merah. Google, hitam. Google, kuning. Google, biru. Pasukan tank, siap luncurkan Tomomi. Ya, kita serang mereka. Musuh terlalu kuat. Kita coba sekali lagi. Serang bagian kepala, bagian ruang pengendali robot. Ya! Percuma agaknya Kak Kenichi. Adakan penggabungan saja Kak. Kita layani dengan robot raksasa. Oke, adakan penggabungan. Siap. Ayo, kita serang. Kita musnahkan robot pengganggu ketentraman dunia dan para pengemudinya. Tangan roket, lepas. Rantai berkait Google. Awas, serangan jaring musuh. Awas, serangan api! Siapkan badai es untuk menghalaunya! Gunakan seluruh persediaan roket berkepala nuklir. Serang terus-menerus. Jangan beri kesempatan untuk bernafas pada musuh. Aku harus menggunakan pedang halilintar. Mana handle-nya? Iya! Dalam keadaan terdesak oleh serangan dari robot musuh, Akama berusaha mengeluarkan pedang halilintarnya. Dan begitu pedang berhasil diacungkan ke udara, dan dengan sekuat tenaga menerjang serangan roket-roket robot musuh, robot Google Five mengayunkan pedang saktinya yang telah penuh terisi oleh tenaga listrik. Maka tanpa ampun lagi, robot musuh hancur meledak berkeping-keping dalam sekejap mata saja.
telah mengembalikan intan tersebut pada pihak yang berwajib dan memulihkan nama baiknya, Herumaku kembali menjadi sahabat anak-anak dengan seragam Santa Claus-nya. Waduh, tunggu kalian semua. 5 orang bocah saja tak dapat kalian musnahkan. Awas kau Google Five, tunggu pembalasanku.